Public figure yang memiliki banyak sekali follower, kemudian juga penggemar ini sering kemudian melakukan endorsement terhadap judi online. Ancaman hukuman apa yang membayangi? Sementara itu Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan kementeriannya cukup intens untuk melakukan pemberantasan terhadap judi online. Bahkan sejak 5 tahun terakhir sudah 850.000 situs judi online yang sudah di take down. Menanggapi sejumlah selebgram dan YouTube yang ikut mempromosikan situs judi online ini, Nezar Patria meminta masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan bila menemukan situs judi online. Kalau konten itu muncul di internet segala macam ya, tentu saja itu menyalahi aturan hukum ya, dan kita bergerak sesuai dengan koridor hukum. Jadi kalau ada laporan masyarakat kita akan timbang, dan memang kalau itu harus di take down kita akan take down. Salah satu artis yang kabarnya akan mendapatkan panggilan dari Barreskrim dimintai keterangan mengenai judi online ini adalah Wulan Guritno. Tapi itu bukan satu-satunya artis. Sebelumnya juga ada artis-artis lainnya yang juga sempat mendapatkan panggilan dan juga mendapatkan peringatan dari pihak kepolisian. DJ Dinar Candy adalah salah satunya dan kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Sudah bergabung secara daring dengan kita Mbak Dinar Candy. Selamat malam Mbak Dinar. Iya, selamat. Selamat malam, Mbak Dinar bisa mendengar suara saya? Iya bisa. Selamat Baik. malam Mbak Putri. Baik Mbak Dinar, dan juga nanti akan memberikan pandangannya yaitu Kepala Biro Humas PPATK Bapak Nasir Konga. Selamat malam Pak Nasir Konga. Baik, kami nanti akan coba perbaiki hubungan kami dengan Pak Nasir Konga dari PPATK. Tapi sebelumnya kita ingin sekali mendengar cerita dari Mbak Dinar. Mbak Dinar, kapan kemudian melakukan endorsement terhadap judi online ini? Bagaimana tawaran itu datang kepada Mbak Dinar awalnya? Itu tuh sudah lama. Kalau yang saya pribadi itu adalah kasus, kayaknya itu baru pertama artis yang dipanggil ke Polda Metro Jaya. Jadi itu kejadiannya tuh di tahun 2017. Dan saya dari pihak kepolisian itu di BAP dan mendapat peringatan. Jadi itu saya baru pertama kalinya, dan mereka itu langsung kayak ketangkep si bandar judi online-nya itu. Dan kebetulan di situ tuh ada saya sebagai waktu itu selebgram menerima endorse judi online, dan terus ada 50 selebgram lagi lainnya juga yang dipanggil seperti itu. Baik, tawaran Tapi untuk waktu pas Pak, ya silakan Mbak Dinar. iya pas tahun 2017 itu kan aku lihat kasus yang sekarang. Kalau kasus yang sekarang itu yang ditangkap teman-teman YouTubers atau selebgram di Bandung itu termasuk adalah itu tuh teman-teman deket aku dulunya. Makanya pas aku kaget banget kenapa mereka enggak, karena mereka juga pasti tahu tuh kasusnya aku, karena mereka tuh tahu pas Dina tuh dipanggil ke Polda Metro Jaya waktu itu. Kayak gitu. Iya, jadi mereka tidak belajar dari pengalaman Mbak Dinar gitu ya? Iya, atau mungkin mereka juga lupa mungkin ya, karena kalau Dina tuh udah dikasih peringatan dari kepolisian untuk tidak menerima promo ataupun endorsement judi online tersebut. Seperti Mbak itu. Dinar, kita kembali ke tahun 2017 dulu saat Mbak Dinar pertama kali menerima tawaran ini. Seperti apa tawarannya datang? Seperti ini. Jadi mereka itu menawarkan bisakah misalkan lewat Instagram kita atau lewat platform lain, kayak misalkan mengabari manajer kita, nomor yang tercantum di sosial media kita untuk menawarkan promo games. Awalnya seperti games. Mereka bilangnya ini adalah games online seperti itu. Tidak bilang judi online, bilangnya games online ya? Games online. Dan setelah aku dipanggil ke Polda Metro Jaya juga dan mereka tuh ada menawarkan lagi dari situs lain dengan bilangnya itu adalah games online kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ada pengalaman sebelumnya, karena itu ada kayak gambarnya itu loh, kayak gambar-gambarnya itu tuh udah menjurus itu memang judi online seperti itu. Harusnya sih kalau anak-anak YouTuber, selebgram harusnya sih udah lebih lebih tahu sih harusnya. Baik, Mbak Dinar berkenan nggak membuka dulu mendapatkan tawaran berapa, bayaran berapa untuk mempromosikan judi online ini? Pastinya kalau tawaran judi online tuh pasti mereka tuh pertama jarang nego. Misalkan kita ngasih, misalkan ini nih sekali upload, misalkan ya ibarat kata kita kasih sekali upload kita 50 juta, jadi mereka tuh mau-mau aja kayak gitu. Dan waktu 2017 pun followers aku tuh belum sebanyak sekarang, kayak masih kayak ratusan ribu ya, 500 ribu.
masih 500.000 followers. Kalau sekarang kan aku udah 4,2 juta followers. Kalau dulu tuh masih 500.000 dan itu menawarkan budget yang fantastis. Dan menurut aku kenapa para YouTuber, selebgram itu mau menerima tawaran itu mungkin karena budget. Kan Menurut saya pribadi. Tawarannya menggiurkan. Tapi Mbak Dinar, kabarnya gara-gara ini sampai rekeningnya diblokir, betul? Betul, saya diblokir selama 2 bulan. Jadi kayak dibekukan. Jadi semua yang menerima judi online itu, yang menerima promo judi online itu dibekukan selama 2 bulan. Jadi waktu itu aku sampai bingung, aduh ini aku jajan kemana ya kayak gitu. Baik, nah kita Waktu pas kejadian 2017 mungkin semakin bertambahnya tahun itu kayak penanganannya mungkin berbeda. Oke, baik. Kita juga sudah terhubung dengan PPATK, yaitu Kepala Biro Humas PPATK, Bapak Nasir Konga. Selamat malam, Pak Nasir Konga. Selamat malam Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Nasir, ini kan tadi Mbak Dinar Kendi cerita mengendorse judi online, kemudian sampai rekeningnya dibekukan. Kenapa Pak sampai seperti itu? Apakah memang artis-artis yang terlibat mempromosikan judi online semuanya ini sanksinya sama, dibekukan rekeningnya? Ya, kalau pembukuan transaksi rekening dari terindikasi pelaku itu memang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK. Ini gunanya untuk memberikan waktu ya buat analisis PPATK di dalam melakukan trasir uang hasil kejahatan. Juga diharapkan dengan pemblokiran ini uang dari hasil kejahatan itu tidak pergi kemana-mana lah. Artinya itu nanti kalau memang benar bahwa itu uang hasil kejahatan bisa disita untuk kepentingan negara, seperti itu Mbak Putri. Pak Nasir, Mbak Dinar cerita kabarnya rekeningnya ini dibekukan selama 2 bulan. Apakah memang selama itu Pak atau sebenarnya bervariasi tergantung besarnya jumlah tawaran yang diterima atau seperti apa? Jadi kalau Undang-Undang Nomor 8 tadi mengatur bahwa PPATK dapat menghentikan transaksi sementara selama 5 hari kerja plus 15 hari kerja lagi kalau diperlukan. Jadi total 20 hari kerja tuh Mbak Putri. Baik. Kalau sampai 2 bulan itu kemungkinan ya dari hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik, penyidik juga punya kewenangan untuk memblokir dari rekening terindikasi ataupun tersangka ataupun pelaku kejahatan dari tindak pidana pencucian uang. Baik, baik. Mbak Dinar, nanti kita bagi-bagi cerita lagi Mbak Dinar, ini juga pelajaran untuk mungkin selebgram, para selebriti yang menyaksikan tayangan ini begitu. Apa yang waktu itu dialami oleh Mbak Dinar ketika mendapatkan panggilan dari kepolisian? Peringatan seperti apa yang didapatkan? Kemudian juga tadi rekeningnya dibekukan, bagaimana upaya penyelesaiannya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali saat lagi. Baik pemirsa, kita kedatangan satu narasumber lagi sudah hadir di samping saya, yaitu Bang Hariko Satria yang merupakan pengamat media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Hariko. Malam Mbak Putri. Baik, Bang Hariko banyak menulis mengenai hal ini. Nanti kita akan perdalam. Tapi sebelumnya kita juga akan kembali lanjutkan bercerita dengan Mbak Dinar Kendi. Mbak Dinar Kendi, pada saat kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian, apa yang disampaikan? Itu di BAP untuk menjelaskan dan ditanya bagaimana bisa menerima judi online tersebut, kenapa mau seperti itu. Jadi keadaannya itu pas saya dipanggil tuh memang sudah ada 50 selebgram juga yang sudah di BAP gitu. Baik, ada sanksi ataupun juga peringatan yang disampaikan oleh pihak kepolisian apa pada saat itu? Pada waktu 2017 itu mereka itu menyampaikan ini peringatan pertama, jangan sampai menerima lagi promo ataupun endorsement judi online tersebut kayak gitu, karena itu tidak boleh di negara kita. Karena kan waktu itu memang saya tuh di dunia entertain baru juga, terus dari situ saya mulai belajar dari hal tersebut untuk tidak menerima, walaupun sehabis panggilan BAP tersebut masih banyak, karena pas 2017, 2018 apalagi pas COVID itu banyak banget tawaran untuk games online tersebut, padahal itu adalah judi online seperti itu. Tapi mereka tuh menawarkan itu, mau nggak sih kamu kayak promo games online kita, seperti itu penawarannya semuanya, rata-rata seperti itu. Setelah misalkan mereka ngasih link atau ngasih
website, pas kita klik, oh ini judi online. Nah, manajer aku pribadi sudah tidak menerima kayak, oh ini udah tidak boleh karena kamu sudah dapat peringatan dari pihak kepolisian dan ini memang di negara kita sudah dijelaskan sama pihak kepolisian tidak boleh sama sekali seperti itu. Baik, Mbak Dinar Candy, terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga ini menjadi pelajaran juga untuk para selebriti, kemudian juga selebgram yang menerima tawaran judi online atau promosi judi online. Terima kasih Mbak Dinar Candy, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bang Hariko, apa sih Ya. yang mesti kita khawatirkan mengenai hal ini? Kok selebgram yang kita tahu kan harusnya teredukasi dengan baik, tapi tetap saja menerima hal itu atau menerima tawaran bahkan ini adalah melanggar hukum, padahal mereka tahu. Ya. Ya, ini tidak adil. Tidak adilnya mereka selebgram, artis, influencer mendapatkan uang, honor mempromosikan judi online. Sementara masyarakat yang sudah percaya dengan iklan itu terperangkap main judi online, mengalami gangguan mental, keluarganya hancur, bahkan ada yang bunuh diri, dan mohon maaf bahkan ada yang membunuh kedua orang tuanya gara-gara judi online ini. Jadi udah pasti mereka nggak menang itu. Bahkan orang yang paling sopan di media sosial pun sampai memposting satu video yang mentolol-tololkan orang yang mempromosikan atau main judi online. Ya. Tapi saya mau menjelaskan kronologi dulu sedikit kenapa ini mencuap ke permukaan. Ya. Ya. Jadi di media sosial itu memang ada beberapa akun yang sering menyampaikan aspirasi publik. Nah, salah satunya kalau saya lihat dari platform big datanya, naradatanya Bang Isra Ramli itu, yang menarik adalah netizen ini kompak dalam isu judi online ini. Tidak lagi terjebak pendukung Prabowo, pendukung Ganjar, pendukung Anies. Intinya mereka semuanya judi online ini musuh bersama. Itu yang saya lihat dari naradata Bang Isra Ramli itu. Nah, ada akun yang namanya Partai Sosmed, kemudian Heralup, Mazini mengangkat masalah Wulan Guritno. Rupanya memang ini seperti aspirasi masyarakat api dalam sekam. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, tidak diperiksa. Sementara yang selebgram kampung, influencer kampung ini pada ditangkap. Oke, baik. Nah, tebang pilih juga dong, Bang. Tebang pilih juga. Hariko. Kebetulan di Twitter itu ada namanya Sekretaris Pimpinan Polri, namanya Pak Ahri Sunta. Dia biasanya cepat merespon. Makanya isu ini langsung diangkat. Nah, ini yang anehnya. Baik, nanti Bang Hariko kita lanjutkan. Kami akan bawa Anda juga untuk bisa mengetahui siapa saja artis yang pernah terlibat dalam kasus judi online, mempromosikannya. Inilah dia Dinar Candy tadi sudah kita dengarkan ceritanya, dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2017 dan juga merasa bahwa perjudian yang di-endorse ini adalah ilegal. Kemudian juga Dewi Persik, 2023 bulan April, jadi baru saja berlalu. DP mengaku tidak tahu menahu game berkedok judi online. Kemudian juga mengatur sistem endorse mantan manajer sekaligus suaminya Angga Wijaya. Dan berikutnya, Wulan Guritno yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan, kabarnya akan dipanggil oleh Barreskrim. Video promosi dibuat tahun 2020 dan masih ada hingga kini. Polisi juga telah menelusuri dan menetapkan pemanggilan untuk klarifikasi. Itu adalah artis-artis yang terlibat judi online. Dan bagaimana kemudian jerat hukum yang membayangi para artis ini. Ini sanksi hukuman bagi para pelaku judi online. Anda bisa lihat bahwa ada denda, kemudian juga penjara yang juga Anda bisa baca dari pasal yang tertera dalam KUHP. Dan berikutnya, transaksi judi online juga kami akan jabarkan. Ini adalah transaksi mencurigakan terkait judi online. Sejauh ini tercatat tahun 2021 ada 3.446 laporan. Kemudian juga tahun 2023 tentunya jumlahnya meningkat, Januari 916 laporan, Februari ini 3 bulan yang kami catatkan dari tahun 2023. Baik, Pak, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Hariko, kita sampai tadi saya putus di masalah tebang pilih. Ini seharusnya menjadi concern karena bukan hanya kalau Bang tadi mengatakan selebgram kampung saja yang ditindak, tapi juga yang papan atas yang mungkin mendapatkan duit yang luar biasa juga dari promosi ini juga harus ditindak oleh pihak kepolisian. Iya. Ini kan mengecewakan para fansnya. Jadi semakin besar follower seseorang belum tentu juga kecerdasannya besar gitu. Jadi jangan kita menganggap orang kalau terkenal followernya banyak, bajunya bagus terus di media sosial, tapi dia memahami apa yang boleh dan tidak boleh di media sosial. Itu belum tentu. Karena kalau kita lihat dari nama-nama ini, seperti nama-nama yang tadi, itu pasti punya manajemen besar. Tidak mungkin langsung ke dia menawarkan judi online.
pasti dia punya sekretaris manajemen. Lalu fungsi manajemen ini seperti apa? Kan mestinya setiap dia mengendorse itu kan di atas kertas tanda tangan kan kontrak. Bahwasanya kalau saya mengendorse ini tidak ada memuat judi online gitu kan. Dia kan media sosial ini kan langsung tersebar. Nah celakanya dari nama-nama besar yang muncul itu tadi seperti tidak mau menebus dosanya. Menembus dosa itu harusnya akun yang dia gunakan untuk mempromosikan judi online itu dia sekarang mengedukasi dong. Oke. Tapi saya tidak melihat nama-nama besar itu gitu loh. Ini kalau kita lihat ya, termasuk kejadian pembunuhan mahasiswa UI dekat rumah saya yang di Depok itu. Menurut Pak Budi Ari Kominfo salah satunya karena judi online, kemudian dia terjebak pinjol. Maksudnya masalahnya besar ini. Oke, baik, jadi Bang dia Hariko sudah meracuni para selebgram influencer ini, tapi dia tidak mau mengobati lagi. Baik Bang Hariko, Ini itu jadi masalahnya. concern kita juga. Nah mungkin terakhir juga penutup perbincangan ini Pak Nasir Kolngah, apa kemudian yang harus dilakukan baik oleh pihak kepolisian sehingga kemudian tidak ada lagi selebgram, selebriti yang memiliki pengikut follower banyak mempromosikan judi online? Ya, ini jadi pembelajaran ya Mbak Putri buat kita semua ya. Kalau kita lihat di pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan ya, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud sebagai pasal 2 itu bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar. Ini sudah terjadi Mbak, beberapa artis sebelumnya ya dihukum karena patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang seperti Andika Gumilang ya. Nah, dia patut menduga bahwa istrinya Meli Dandi itu orang perempuan yang memiliki banyak uang dan ternyata uang itu merupakan hasil kejahatan. Juga seperti apa yang dialami oleh Edis Adelia, sempat ditahan kan itu. Baik. Nah ini juga dia tidak menduga-duga tentang asal-usul nafkah yang diberikan suaminya. Padahal patut diduganya itu merupakan hasil tindak pidana. Nah dalam hal ini dipandang ada karena kealpaan dari Edis Adelia sehingga hakim memutuskan untuk dia di penjara dan kemudian mengganti kerugian. Baik, Pak Nasir Kolngah. Nah, yang ingin kita ini kan dari sini Mbak. Ya, mungkin bisa dipersingkat Pak. Iya. Jadi para artis dan lain-lain itu harus hati-hati untuk menerima uang ya. Dilihat tuh uangnya dari mana hasilnya. Nah kalau dia tahu bahwa itu merupakan asal dari tindak pidana, dia patut menduga. Dan kalau dia terima, maka dia bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Baik. Begitu Mbak Putri. Baik, Pak Nasir Kolngah, terima kasih sudah memberikan wawasan mengenai hal ini. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi para selebgram ataupun juga selebriti yang melakukan endorsement promosi terhadap judi online. Bang Hariko juga terima kasih sudah berbagi concernnya. Semoga juga ada selebgram yang sadar untuk bisa mengedukasi masyarakat juga. Sekali lagi terima kasih dan pemirsa